Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinfasyang Sutra teratai episode 1445. Melatih dan menegakkan sutra ini hingga memperoleh kemahatauan. Kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata zana adalah kebijaksanaan Buddha yang memahami sepenuhnya akan karakteristik umum dan karakteristik tertentu daripada segala fenomena. Kebijaksanaan sejati dari tata yang dapat menghapus delusi, kemahatauan atau sarwasnata dan pengetahuan akan jalan pencerahan atau margasnata. Keduanya berpadu, makanya dinamakan kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata zana. Harus sangat bersungguh hati dalam setiap niat pikiran. Dalam setiap saat, niat pikiran haruslah setiap saat selalu dijaga dengan baik. Sebersih niat pikiran ini, bergejolaknya niat pikiran kita adalah dalam seketika, dalam hitungan detik. Kita belajar Dharma Buddha, jalan pelatihan jangan sampai ditelantarkan, bahkan hanya dalam sekejap. Setiap detik, pikiran kita harus dipertahankan teguh. Oleh karena itu, kebijaksanaan perlu sangat berketetapan hati kita. Fokus, bersungguh hati menjaga dan melindunginya dengan baik, agar kebijaksanaan kita, kebijaksanaan bisa terhimpun, tidak membiarkannya tercerai-berai. Oleh karena itu, kita harus senantiasa, bahkan hanya seketika, harus dijaga dengan baik. Kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata zana. Kebijaksanaan menyeluruh adalah kebijaksanaan Buddha. Juga adalah kebijaksanaan Buddha yang memahami sepenuhnya akan karakteristik umum dan karakteristik tertentu daripada segala fenomena. Kebijaksanaan sejati dari tata dapat menghapus delusi. Ini sungguh sangat penting. Para hadirin, arah pelatihan diri kita ada di sini. Kebijaksanaan menyeluruh adalah berharap kita dapat sama seperti Buddha, memahami sepenuhnya segala fenomena, segala sesuatu di alam semesta. Segala fenomena, karakteristik umum dan karakteristik tertentunya. Kita sering mengatakan kebenaran sejati tanpa esensi, tanpa wujud, tanpa karakteristik. Betul, kebenaran sejati itu tidak kelihatan. Ingin bersentuhan dengannya, tidak ada sesuatu yang dapat disentuh sama sekali. Jadi, tanpa esensi, tanpa wujud. Namun, prinsip dari esensi ini ada di mana-mana. Prinsip kebenaran ada di mana-mana. Bagaimana kita menembusnya? Dapat melewati satu jalan ini dengan arah yang tepat, tidak menyimpang. Jalan ini akan kita lalui dengan lancar. Arah tepat, jalan bisa ditembus, menembusi dan mencapai tempat tujuan kita. Ini perlu kita dengan sangat bersungguh hati. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Ini sepenuhnya adalah prinsip kebenaran yang tidak kelihatan. Anda dapat menjalaninya tanpa sedikit pun penyimpangan. Ini tergantung pada kebijaksanaan kita. Kita benar-benar menghimpun niat pikiran ini, tidak menyimpang. Arah demikian, kita bertindak sesuai dengan prinsip laksana Sang Buddha. Beliau dapat memahami sepenuhnya karakteristik umum dan karakteristik tertentu dari segala fenomena. Karakteristik umum menyeluruh yang merupakan kebijaksanaan sejati ta. Kita perlu untuk melatih diri. Jalan yang akan kita tapaki ini, tempat yang perlu kita ketahui, harus mampu untuk kembali kepada sifat dasar kita,
yakni dimulai dari kebenaran sejati. Prinsip-prinsip yang saling berhubungan, setiap prinsip kebenaran ini, kebenaran sejati, kita tidak menyimpang, bisa berjalan menapaki sesuai arah jalan yang tepat tersebut. Dengan demikian, kita barulah bisa untuk langkah demi langkah kembali kepada kebijaksanaan sejati yakni karakteristik umum, kembali kepada karakteristik umum kebenaran sejati. Kita untuk kembali kepada kebenaran sejati kita, sejati. Kita perlu menghapus delusi terlebih dahulu, delusi batin kita. Sering menggunakan cermin besar yang bulat sempurna sebagai perumpamaan. Cermin besar yang bulat ini, apakah kita ada menggunakan usaha setiap saat dengan demikian bersungguh hati untuk melapnya supaya bersih? Jikalau kita berupaya untuk membersihkannya, cermin wajah ini akan setiap saat terjaga, sangat jernih dan sangat murni. Cermin yang bersih, keadaan di luar tercermin dalam sekejap. Maka dalam seketika pemandangannya ditampilkan. Cermin ini tampilan pemandangannya tidak menyimpang. Tampilannya masuk ke dalam hati kita. Jika cermin ini buram, berkabut, berkabut. Mengapa cermin ini bisa buram? Karena kita tidak mau memperhatikannya. Kita tidak mau menggunakan usaha dan waktu untuk menggosoknya. Prinsip kebenaran ini sangat mudah dipahami dan jelas. Mengapa harus sering dibicarakan lagi? Ya, prinsip kebenaran ini sangat mudah dipahami dan jelas. Begitu mudah dipahami dan jelas, semuanya sudah sering mendengarnya. Namun, kita selalu mengabaikannya. Menggunakan tangan akan bisa membuat cermin batin kita murni. Namun sepasang tangan ini enggan untuk kita ulurkan keluar, membiarkan cermin kita terkena debu dan kotoran dari luar yang mengotori dan mencemari kita. Ini adalah orang yang malas. Mana mungkin untuk menggunakan usaha untuk melihat kebenaran sejati? Tentu saja tidak akan bisa. Jadi, Buddha mengajarkan kita harus giat, harus fokus, tiada pikiran yang rumit. Kita harus giat bersemangat melangkah ke depan, walaupun jalan kebenaran yang tidak dapat Anda lihat, tidak dapat benar-benar menapaki tanah secara nyata, yakni menginginkan hati kita, membuat hati kita dibimbing menuju arah yang benar. Arah tidak melenceng. Dengan sendirinya, prinsip kebenaran akan muncul di depan mata. Tiap langkah kita menuju ke depan, asalkan arah tidak melenceng, jalan kemudian lurus. Asalkan kamu tidak melenceng, begitu lurus, tidak perlu berjalan berbelok-belok. Tenang saja, pasti bisa berjalan melewatinya. Jadi hati kita, apakah hati kita bisa tenang? Bagaimana hati kita bisa tenang? Kita harus yakin pada diri kita sendiri. Yakin pada diri kita sendiri. Apakah kita ada berusaha keras? Ketika kita yakin bahwa diri kita berusaha keras, kita tidak menyimpang dari jalan yang ada di depan kita. Dengan sendiri, kita yang paling memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Jalan yang ada di depan pasti tidak akan menyimpang. Dengan demikian, maka kita akan dapat maju menuju ke depan. Memahaminya sepenuhnya segala fenomena dari karakteristik sejati, karakteristik umum ini, karakteristik sejati. Oleh karena itu, kita, kebijaksanaan sejati, harus senantiasa dijaga baik-baik, senantiasa berusaha keras. Kita terus-menerus dan setiap saat harus melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan, apakah itu dalam sekejap atau dalam setiap detik. Niat pikiran kita harus dijaga baik-baik, agar kerisauan, ketidaktahuan,
delusi menutup batin kita dalam memperlakukan orang dan menghadapi masalah kita sehari-hari. Terhadap masalah dan terhadap orang, kita bisa menghadapinya dengan sangat jelas. Ketika sesuatu terjadi, kita harus tahu metode apa yang harus kita gunakan. Segera untuk bersumbangsi. Yang masih belum muncul, kita harus senantiasa mencegahnya, karena antara langit dan bumi, Buddha senantiasa mengingatkan kita berada dalam 3 alam, kemana kerisauan kita seperti sebuah jaring yang besar, sama seperti ikan di dalam air. Ikan-ikan selalu berkumpul bersama. Nelayan selalu memegang sebuah jaring ikan yang besar, menunggu saat yang tepat mengambil umpannya atau makanan ikan, menggunakan yang ada harum dan yang ada rasa, menyebarkannya ke seluruh air. Demikian menunggu ikan datang kumpul bersama dengan sangat cepat. Jaring ikan ini demikian dalam sekejap dilemparkannya. Jaring ini sangatlah besar. Ketika jaring ini dilemparkan ke lautan luas, jaring ini dilemparkan. Dan ketika jaring itu ditarik kembali, ikan-ikan ini tidak ada ikan yang terlepas dari jaring. Kita, para makhluk adalah demikian. Meskipun lautan dan langit luas terhingga, namun manusia malah membentuk kerumunan dalam nafsu itu. Sehingga di dalam nafsu, ketidaktahuan membentuk jaring kita sendiri. Orang-orang semuanya adalah dikarenakan ketidaktahuan. Di dalam batin semua orang memiliki nafsu, sehingga orang-orang terhubung dan tergabung oleh jaring ini. Ini disebut karma kolektif para makhluk. Ketika sebab dan kondisi tiba, jaring ini, belenggu jaring ini dengan demikian ditarik kembali, tidak mampu untuk terlepas dari jaring ini. Jaring ikan, kita tidak bisa terlepas keluar, adalah diri sendiri yang menenun jaring ikan ini dan menjadikannya terhubung dan tergabung. Setiap makhluk menciptakan karma masing-masing, menjadikannya karma kolektif para makhluk. Saat ini, ruang alam semesta kita, mengapa kita bisa terus mengatakan bahwa dunia telah tercemar? Sering mengatakan pencemaran disebabkan oleh manusia. Nafsu keinginan manusia, nafsu semacam ini tidak terbatas, sehingga tiada hentinya ingin terus memuaskan nafsu pikirannya. Bukan produk kebutuhan hidup dia, dan juga bukan barang yang sangat dibutuhkannya. Dia hanya berkeinginan memilikinya. Mata melihatnya, indera penglihatan ini bersentuhan dengan objek luar. Mata melihatnya, objek luar bersentuhan. Kesadaran pikiran ini, nafsu keinginan dari nafsu pikiran menjadi terbentuk, mulai menghasut diri sendiri. Untuk membelinya, harus memiliki item barang ini, sehingga barang apakah ada digunakan? Tidak digunakan. Melihat berita saat sekarang, setiap hari begitu banyak pakaian yang didaur ulang. Melihat berita di siaran TAI TV tentang barang daur ulang yang dibawa pulang. Saat ini, barang-barang daur ulang, lambat laun, sudah tidak ada yang mau daur ulang barang tersebut. Daur ulang di zaman dulu, pakaian lama itu, yaitu pakaian yang sudah dipakai orang sampai lama. Ketika pakaian lama digantikan atau dipensiunkan, lalu orang dengan segera, pedagang pakaian bekas pergi mengutipnya. Setelah merapikan pakaian tersebut, pakaian-pakaian ini lalu menjualnya lagi ke luar negeri, ke negara yang miskin, ataupun seperti zaman dulu, 5 hingga 60-an tahun lalu, ketika Taiwan menerima bantuan dari Amerika, juga bisa menerima pakaian seperti itu dari Amerika Serikat atau negara lain yang mengirimkan bantuan internasional.
atau bisa juga menemukan pakaian bekas di perdagangan barang lama. Pakaian daur ulang ini semua orang sangat bersuka cita. Harga murah, bahannya juga bagus. Harganya terjangkau untuk dibeli atau di organisasi amal. Pakaian ini bisa dipakai untuk membantu. Zaman dulu adalah seperti ini, 60-70-an tahun lalu. Saat sekarang semakin lama tempat penampungan daur ulang. Cobalah Anda pergi melihatnya. Tempat daur ulang juga sangat banyak. Sangat banyak pakaian ketika kita melihat lebih dekat. Wah, mengapa bisa begitu cantik? Dan ketika dipegang, bahannya begitu bagus. Membalik-baliknya dengan lebih teliti lagi. Merek namanya masih baru, masih belum dilepas. Kenapa? Kenapa bisa sampai dibuang dan dibawa pulang ke daur ulang? Sekarang, barang semacam ini, pakaian bekas telah menumpuk bagaikan gunung pada posko daur ulang. Sekarang bahkan harus mengeluarkan uang untuk dikirim keluar agar orang membakarnya. Mau dibakar di posko daur ulang kami juga menemukan bahwa setiap helai pakaian yang diambil masih terpasang lebar mereknya dan sudah harus didaur ulang. Karena mereka mengatakan di masa lalu pakaian-pakaian ini masih dapat dijual ke negara-negara seperti Afrika Selatan. Mereka mengatakan ketika mereka pergi ke sana, banyak anak muda tidak mau lagi mengenakan pakaian seperti itu yang dikirim dari Taiwan. Hal ini menjadi semakin populer, ditambah lagi poster tubuh orang di sana yang lebih besar. Ukuran pakaian Taiwan secara perlahan-lahan menjadi tidak sesuai. Apalagi jika ingin mengirimkannya ke tempat yang lebih jauh. Mereka mengatakan rutenya terlalu jauh dan biaya pengirimannya terlalu tinggi. Mereka mengatakan di masa lalu pakaian-pakaian ini bisa untuk dijual, misalnya di Timur atau negara Asia. Cina daratan maupun Manila, Filipina, Malaysia, ini adalah di masa lalu. Di masa lalu masih bisa dijual keluar seperti itu. Tetapi sekarang untuk mengirimkannya ke Afrika sudah terlalu jauh. Biaya pengirimannya terlalu tinggi. Mereka tidak punya pilihan selain menimbunnya di posko daur ulang. Dan mereka menggunakan uang untuk membakar pakaian-pakaian tersebut. Saya sungguh sedih melihat berita seperti itu. Ini adalah karma kolektif para makhluk, dihantui oleh nafsu keinginan. Sehingga dia membeli pakaian yang memenuhi seluruh lemari. Setelah melewati beberapa waktu, kita akan membersihkan segalanya tanpa kita gunakan. Juga melihat wanita muda, gadis remaja juga demikian. Membuka lemari pakaian mereka yang menimbun banyak pakaian. Kita bertanya, kamu memiliki banyak pakaian? Mereka menjawab dengan sebuah kalimat, saya juga masih kurang 1 potong pakaian. Dirinya merasa tidak suka dengan yang ini. Saya perlu pergi untuk membeli sepotong baju lagi. Lemari baju selamanya akan kekurangan sepotong baju. Ini adalah para makhluk. Sedemikian boros dan menciptakan karma. Lihatlah, sumber alam terus-menerus dihabiskan, namun tidak digunakan oleh manusia. Hanya dibeli karena nafsu keinginan, kemudian akan dibakar. Ini adalah karma kolektif. Oleh karena itu, mencemari udara dan mencemari bumi, karena batin telah tercemar terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita, para makhluk, terus-menerus menenun jaring seperti ini, menenun jaring ini, lalu menjaring diri kita sendiri. Beginilah kita menciptakan karma kolektif. Ini merupakan delusi dan hayalan kita. Batin kita dipenuhi oleh delusi.
Kita yang telah membingungkan diri kita sendiri dan menenun jaring besar dari kegelapan batin. Diri sendiri tidak dapat terlepas darinya, sehingga dipenuhi oleh penderitaan. Oleh karena itu, kebijaksanaan menyeluruh. Kebijaksanaan menyeluruh merupakan tingkatan kebijaksanaan Buddha. Untuk mencapai tingkatan kebijaksanaan Buddha, terlebih dahulu kita harus melewati kemahatauan dan pengetahuan akan jalan pencerahan. Kedua ini disatukan. Ini disebut sebagai kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jana. Harus sangat bersungguh hati untuk memahami segala fenomena terkondisi, memiliki karakter umum atau samanya laksana, dan karakteristik khusus atau swalaksana. Terdapat dua karakteristik ini. Segala fenomena terkondisi memiliki karakteristik umum atau samanya laksana dan karakteristik khusus atau swalaksana. Dua karakteristik ini contohnya karakteristik dari ketidakkekalan atau anitya dan tiada keakuan atau anatman adalah berhubungan dengan segala fenomena. Makanya disebut karakteristik umum. Tanah memiliki karakteristik padat, air memiliki karakteristik cair. Ini disebut karakteristik khusus. Ini adalah segala fenomena terkondisi. Beberapa waktu belakangan ini telah berulang kali terus saya katakan, mengharapkan setiap orang mendalami Dharma sampai ke batin, harus sering mengingatkan diri sendiri. Apa sebenarnya hal yang ingin kita ciptakan? Apakah menciptakan karma dari kekuatan karma akan tindakan ketidaktahuan, kerisauan? Ataukah ingin membina diri sendiri? Memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat bagi para makhluk dengan bermacam-macam jalinan jodoh baik, karma baik. Jadi, kita harus sering waspada dan mengingatkan diri sendiri. Dharma terkondisi. Dharma terkondisi memiliki karakteristik umum dan karakteristik khusus. Kedua karakteristik ini, yakni karakteristik dari ketidakkekalan atau anitya dan tiada keakuan atau anatman, adalah berhubungan dengan segala fenomena, sehingga dinamakan karakteristik umum. Karakteristik umum ini apabila berdasarkan dari dharma baik, dharma terkondisi yang baik, yaitu kita bisa mengerti tentang prinsip kebenaran, memahami prinsip kebenaran sejati, yaitu ketidakkekalan. Kita telah paham, tidak hanya memahami ketidakkekalan, kita juga memahami tentang tiada keakuan. Hidup ini tidak kekal. Orang yang kita kenal di masa lalu, di manakah mereka sekarang ini? Tenangkan batin kita, mengeceknya, mengingat kembali. Orang yang telah kita kenal sangat mengenalnya. Dalam kenangan kita, termasuk juga kerabat dekat, termasuk teman dekat kita. Di manakah mereka sekarang ini? Dengan bersungguh hati memikirkan, termasuk juga tetua dari tetua kita. Sehingga jika dikatakan tidak kekal, bila kita renungkan lebih dalam lagi diri kita sendiri, masa lalu kehidupan kita, masa kecil dan masa remaja kita, dibandingkan dengan masa kini, dahulu kita ada di sisi orang tua. Lihatlah usia orang tua kita, kakek, nenek, dan seluruh keluarga kita. Dibandingkan dengan kala itu, mereka sekarang sudah berubah seperti apa? Dan bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana wujud dan penampilan kita telah berubah? Bukankah ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu? Berubah tanpa kita sadari. Tidak kekal, maka tiada aku.
diri kita yang sesungguhnya berada pada masa yang mana? Tiada aku lagi. Saya tidak perlu banyak bicara tentang ini. Semua orang harus dengan seksama dan bersungguh hati untuk memperhatikannya dan memahaminya. Ini sangat dekat dengan kita. Begitu lekat prinsip kebenaran dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian terjadi di sekeliling kita dan dalam diri kita. Ini semua prinsip kebenaran yang amat jelas. Sebetulnya, ketidakkekalan dan tiada aku ini, apakah orang-orang menggunakannya? Orang yang memahami prinsip kebenaran akan mengerti. Orang yang tidak memahami prinsip kebenaran tidak akan peduli. Jadi, mereka tidak mengenalnya. Kurang pengetahuan seperti ini merupakan penyakit yang sesungguhnya. Tidak tahu adalah delusi yang sesungguhnya. Bila kita mengerti akan hal ini, maka kita akan mulai mengikis delusi ini. Pikiran salah dan delusi. Kita mesti mengikisnya secara bertahap. Saat kita mengurangi kerisauan dan ketidaktahuan kita berkurang satu bagian, maka dengan pengetahuan dan kebijaksanaan kita, kewaspadaan yang diperoleh dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari kebijaksanaan, kita pun secara bertahap telah makin mendekat, lancar, arah jalan yang lancar, tanpa rintangan. Inilah mengapa kita mesti amat giat. Jadi, jalan umum atau suha tidak bisa dilewati. Itu juga membutuhkan tenaga kerja, perlu menggunakan alat yang besar. Dan dengan demikian, setiap inci demi inci membuatnya agar jalan tersebut satu kaki demi satu kaki supaya bisa dilalui. Ini sangatlah sulit. Juga harus menempuh resiko jalan yang berbahaya tersebut untuk membersihkan dan melancarkan jalan tersebut, supaya semua orang bisa melewatinya. Sama juga membina diri juga demikian. Kita harus bisa menahankan dengan sabar, berusaha menahankan kesabaran menerima, dan bagaimana mengontrol nafsu keinginan kita di alam manusia. Jangan membiarkan nafsu keinginan ini menggoda kita lagi. Kita harus menahankan dengan sabar. Menahankan dengan sabar semua nafsu keinginan di dunia. Kita jangan menerimanya. Barulah kita mempunyai metode untuk menyingkirkan nafsu keinginan seperti ini yang membentuk ketidaktahuan. Barulah kita mampu fokus untuk benar-benar membina diri. Barulah kita mampu mengerti akan ketidakkekalan dan tiada keakuan. Prinsip kebenaran yang sebenarnya barulah kita mampu untuk mengerti sepenuhnya. Berhubungan dengan segala fenomena dharma kita, terkadang masih sangat halus sehingga bisa tersesat, dan pemikiran juga tidak bisa sepenuhnya paham. Sehingga konsep pikiran kita, jalan pikiran harus jelas. Jika jalan pikiran tidak jelas, maka prinsip kebenaran tidak mampu melewatinya. Jadi kita perlu mampu untuk menghayati, mengerti akan ketidakkekalan di dunia. Pandangan akan tiada aku, ada masanya hujan begitu turun tak terkendali. Bencana terjadi di mana-mana. Tiba-tiba tanah longsor melanda. Korban banjir ada di mana-mana. Beberapa hari ini di tahun 2017 di wilayah Pegunungan Utara, Tengah, dan Selatan ada laporan bencana yang datang silih berganti. Mendengar bodhisatwa dunia kita langsung terjun. Ini adalah tempat pelatihan untuk mereka giat bersemangat. Tempat pelatihan bodhisatwa yang giat bersemangat, di mana tidak tega para makhluk menderita. Jadi mereka langsung bergerak membantu orang yang berada dalam kondisi seperti itu. Tidak peduli tanah longsor menerobos masuk ke rumah mereka
atau turun ke ruang bawah tanah mereka. Kita tidak peduli segalanya, apakah kenal atau tidak, apakah punya hubungan atau tidak. Semua orang sama-sama memobilisasi. Demikianlah dibagi kelompok. Bagi tim, berkumpul segera untuk membersihkan. Semua orang dimobilisasi untuk membantu membersihkan. Setelah dibersihkan, lingkungan yang tak tertahankan itu, yang dulu adalah tempat hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia, tiba-tiba kondisi tidak kekal melanda. 4 unsur utama tidak selaras. Hujan dan air tidak selaras, menyebabkan bencana. Ada kelompok bodhisattva dunia bisa segera bersumbangsi, memulihkan kebersihan lingkungan, memulihkan apa yang terkubur dalam lumpur, atau sesuatu yang tercemar, dibersihkan kembali, mengembalikan ke kondisi semula, membuat mereka bisa tenang dan bisa selamat melewatinya. Inilah bodhisattva menyelamatkan para makhluk. Jadi ketika makhluk hidup menderita, disinilah bodhisattva harus rajin dan bekerja keras. Ini adalah tempat pelatihan spiritual mereka. Kalau tidak terus mengatakan itu di masa lalu, bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Setiap orang tidak akan dapat memahami hal ini. Dunia ini adalah tempat pelatihan spiritual kita karena adanya ketidakkekalan. Kapan kesulitan ini akan terjadi? Kami tidak tahu. Bodhisattva harus memahami hal ini terlebih dahulu, sehingga mereka tidak mempunyai keakuan. Tanpa keakuan, mereka akan berkata, apakah ini keluargaku? Apakah aku mengenalnya orang ini atau tidak? Tanpa keakuan, kami tidak akan membeda-bedakan penampilan, dan kami akan selalu membantu makhluk hidup yang menderita. Dengan cara ini, kita akan memiliki semangat yang besar, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika ketidakkekalan melanda dunia ini dan makhluk hidup menderita, bodhisattva harus segera mengabdikan dirinya untuk menghilangkan penderitaan mereka. Jadi, kita harus mempunyai semangat tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita harus mampu memahami ketidakkekalan dunia. Ini adalah menjadi bodhisattva. Jadi, berhubungan dengan segala fenomena, bisa melakukan seperti ini. Bodhisattva melakukan 6 paramita dan ribuan praktiknya, seperti aktivitas seperti ini. Kegiatan insan ceci yang terlihat. Bodhisattva dunia sungguh selalu berpikir, ini adalah saat mereka sedang dalam daya upaya benar. Masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi seperti ini. Mencabut penderitaan para makhluk. Tempat di mana ada yang tidak mampu, tidak ada air untuk masak nasi, tidak ada gas, tidak ada listrik. Harus bagaimana? Maka segera siapkan kotak makan. Makanan dalam kotak. Satu persatu kotak dikemas dengan sangat indah seperti ini. Mengirimkannya ke sana. Sampai di tangan mereka. Masih sangat hangat. Ini sangat menghangatkan hati. Ada juga yang setelah mendapatkan berkata, ini adalah seumur hidup saya. Makanan terenak yang pernah saya rasakan. Betul, ini adalah karena ketulusan itu. Bodhisattva kirim ke sana, telah menghangatkan tubuh dan hati mereka, dan membersihkan lingkungan mereka. Ini adalah tempat pelatihan agung, upaya bersemangat dari bodhisattva dunia. Sangat menyentuh. Ini dinamakan daya upaya benar. Jadi adalah merupakan berhubungan dengan segala fenomena. Makanya disebut karakteristik umum. Ini adalah karakteristik umum. Ini adalah karakteristik umum dari fenomena. Bagaimana dengan khusus? Tanah memiliki karakteristik padat. Air memiliki karakteristik cair. Ini disebut karakteristik khusus.
Itu artinya ada perbedaan. Bumi adalah yang keras, air adalah yang basah, yang lembab. Ini bisa kita lihat, bisa dibedakan. Benda yang beraneka ragam dan berbeda satu sama lainnya. Semuanya mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Kita manusia juga sama. Si Anu, si Polan, setiap orang memiliki penampilan yang tidak sama. Setiap orang memiliki kebiasaan yang tidak sama. Seperti halnya ada berbagai jenis materi di atas bumi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang basah, ada yang kering, dan lainnya. Inilah perbedaannya. Prinsipnya semua sama. Kita harus bisa membedakan bagaimana materi-materi ini berbentuk, sehingga kita harus memahami dengan jelas. Dharma, kita bukan hanya membaca naskah sutra saja. Kita sendiri harus menghayatinya. Sutra sebelumnya menjelaskan melihat pasukan dari para makhluk luhur dan para makhluk suci yang berperang dengan setan mara 5 agregat. Setan mara kerisauan dan setan mara kematian. Mereka mendapatkan keberhasilan besar, melenyapkan 3 racun batin, membebaskan diri dari 3 kelompok alam, dan menembus jaring mara. Pada ketika itu, Tata juga sangat bersuka cita. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Melihat semua orang sedang tekun bersemangat, Tata sangat bersuka cita, telah memiliki pahala setelah berperang atau melakukan sesuatu. Semua orang ada berupaya keras, ada yang telah didapatkan. Jadi, karena mereka sudah melenyapkan 3 racun batin, membuat 3 jenis racun pikiran ini, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, dan lain-lainnya sudah dilenyapkan, telah melampaui. Jadi jaringan mara, kita sudah menembusnya. Inilah Buddha yang melihat para muridnya sedang berupaya keras, sehingga Buddha merasa sangat bersuka cita. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini adalah Sutra teratai ini dapat membawa semua makhluk menuju kemahatauan. Di dunia ini terdapat banyak penentangan dan sulit untuk meyakininya. Aku sebelumnya belum pernah membabarkannya dan sekarang membabarkannya. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian naskah ini adalah gabungan naskah sutra yang sudah dijelaskan. Mutiara berkilau pada usnisa adalah arti dari bagian naskah ini. Sutra teratai ini dapat membawa semua makhluk menuju kemahatauan. Sesuai dengan perumpamaan dari memberikan mutiara, sekarang membabarkan sutra teratai ini dapat membawa orang-orang yang melatih dan menegakkannya mencapai tingkat kebijaksanaan dari semua tata gata. Sekarang mengatakan bahwa walaupun selama 40-an tahun lalu sangat banyak dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, hanya saja pada akhirnya sutra teratai yang menakjubkan ini masih belum dibabarkan. Dharma sejati ini masih belum dibabarkan. Oleh karena itu, analogi dari mutiara berkilau pada usnisa, maka sekarang membabarkan sutra teratai ini dapat membawa orang-orang yang melatih dan menegakkannya mencapai tingkat kebijaksanaan dari semua tata gata. Sutra teratai adalah ingin agar semua orang benar-benar sepanjang jalan ini harus dijalani dengan bersungguh hati. Karena rintangan semuanya telah dianalisa di atas selama 42 tahun, Sang Buddha terus-menerus menasehati orang dan mengajarkan semua orang untuk melenyapkan kebodohan bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan kita harus melindungi jiwa kebijaksanaan kita. Ini semuanya di 42 tahun lalu, tiada hentinya
terus dikatakan, sekarang untuk melindungi jiwa kebijaksanaan ini juga telah memahaminya. Semua rintangan ini disebabkan oleh begitu banyak kebodohan kita. Kita telah memahaminya. Sekarang jiwa kebijaksanaan mulai tumbuh, mulai menginginkan semua agar bersungguh-sungguh melewati jalan ini. Sutra teratai ini bisa menuntun mereka yang menerima dan menegakkannya, mencapai tingkat kebijaksanaan dari semua tata gata. Sang Buddha berharap kita semua dapat kembali ke sifat hakiki tata kita. Jadi, kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata zana, artinya terhadap segala fenomena dapat mengetahui dan memahami esensi dari prinsip kebenaran pada semua benda. Esensi dan karakteristik umum maupun khususnya inilah kebijaksanaan Buddha. Dalam bab perumpamaan disebutkan, tekun melatih diri dan giat bersemangat dalam mencari kemahatauan. Kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan alamiah, dan kebijaksanaan tanpa diajar, atau anupadista jana. Semua kebenaran yang ada, esensi dari prinsip kebenaran ini, kita harus memahami esensi dari prinsip kebenaran, mencakup segala dharma, dan mencakup semua bentuk perbedaan karakteristik khusus. Kita harus sangat jelas akan semuanya. Dan ini disebut kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha telah paham seluruhnya prinsip kebenaran dari segala sesuatu di langit dan bumi, telah menyatu dengan kebijaksanaan Buddha, sehingga Buddha telah memahami sepenuhnya esensi dan karakteristik umum maupun khususnya. Inilah kebijaksanaan Buddha. Bab perumpamaan di dalamnya menyebutkan tekun melatih diri dan giat bersemangat dalam mencari kemahatauan, kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan alamiah, dan kebijaksanaan tanpa diajar atau anupadista jana. Ini di dalam bab perumpamaan. Juga sudah disebutkan, setiap orang harus tekun membina diri, harus giat bersemangat, dan apa yang harus kita kejar adalah kemahatauan, kebijaksanaan Buddha, dan kebijaksanaan alamiah. Dalam kondisi yang alami, semua prinsip kebenaran yang ada secara alami kita akan memahaminya. Bahkan, kita akan memiliki kebijaksanaan tanpa diajar, memahami dharma tanpa diajarkan, karena kita semua memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Dengan Buddha kebijaksanaannya sama, setara, kita seharusnya mampu memahami diri kita sendiri. Di dunia ini terdapat banyak penentangan dan sulit untuk meyakininya. Orang-orang di dunia ini kebanyakan memiliki ketidaksukaan padanya, jadi sulit untuk memperoleh, meyakini, dan menerimanya. Mereka tidak ingin meyakini, menerimanya, dan menyalahkan diri sendiri. Ini seperti saat kita mengetahui di suatu tempat sedang mengalami bencana alam dan mulai mau membantu mereka. Tetapi kadangkala ada orang yang menghalangi kita dan berkata, tidak perlu. Ini akan menjadi halangan pada orang-orang yang sedang menanti bantuan kita. Lalu, orang-orang yang ingin membantu apabila mereka tidak memiliki pengalaman untuk membantu, mereka akan berpikir, oh, tidak perlu ya. Baiklah, maka jalan bodhisattva ini akan kehilangan atau kekurangan satu bagian. Oleh karena itu, batin kita hendaknya selalu memiliki pikiran yang tulus, menerimanya, dan bekerja keras lagi. Ada juga yang seperti ini. Oh, kita di sini sangat membutuhkan bantuan. Tolong datang kemari. Saat kita sudah sampai, kita memberikan bantuan secepatnya. Tidak hanya membersihkan, di saat yang sama juga memberikan makanan. Makanan kotak
yaitu makanan kotak yang panas mengepul. Mereka menyantapnya. Mereka berkata, "Ini adalah makanan terenak yang pernah mereka makan." Oh, terima kasih, terima kasih. Dengan hanya satu orang dapat membantu banyak orang, dapat membuat orang merasakan bahwa ada orang yang dapat membantunya. Ini adalah orang yang membawa jalan dan menemani bodhisattva untuk bergabung membantu orang lain. Ada orang yang paham untuk segera mewakili sangat banyak orang untuk mencari bantuan. Tetapi ada juga orang yang berpikir, kita tidak memerlukan bantuan. Inilah dunia kita. Hubungan saling berinteraksi ini dengan demikian dihalangi seperti ini. Dunia saat ini ada yang demikian. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan, sulit untuk meyakini, dan sulit untuk menerima. Sehingga mereka tidak bisa untuk menerima Dharma. Karena mereka dihalangi oleh jalinan karma mereka. Maka banyak penentangan. Seperti 5.000 orang yang meninggalkan persamuhan agung sekarang menggunakan perumpamaan di tempat ini. 5.000 orang yang meninggalkan persamuhan agung tidak ingin mendengarkan lebih mendalam. Maka secara alami dia akan meninggalkan persamuhan agung, tidak ingin menerima. Maka dia kemudian meninggalkan persamuhan agung. Banyak penentangan, seperti 5.000 orang yang meninggalkan persamuhan agung karena merasa tidak puas dan iri hati, sulit meyakini, seperti orang-orang yang berkapasitas sedang dan rendah. Setelah pengajaran dengan menggunakan perumpamaan dan sebab musabab, barulah mereka mulai meyakini dan memahaminya. 5.000 orang yang meninggalkan persamuhan agung merasa tidak puas dan iri hati. Tidak hanya meninggalkan persamuhan agung, juga dengan kondisi mental yang tidak puas dan iri hati, dikarenakan tidak mendengarkan Dharma. Tidak mendengarkan Dharma, maka secara alami kegelapan batin tidak dapat disingkirkan. Akibatnya akan terdapat banyak ketidakpuasan dan iri hati. Maka akan ada loh. Maka perlu untuk mendengarkan Dharma. Sulit meyakini, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat kapasitas unggul, menengah, dan rendah. Ada orang dengan kapasitas unggul mampu menerima dan memahaminya. Orang dengan kapasitas menengah dan rendah tidak mampu menerima dan memahaminya. Di bab perumpamaan, sebab akibat ini masih ada pada bab keyakinan dan pemahaman. Kita mampu untuk memahaminya, melihat kembali dan mengingat yang telah dikatakan di masa lalu. Selanjutnya, banyak penentangan dan sulit untuk meyakininya. Semua orang di dunia ini telah terjerumus ke dalam jaring mara. Itu sebabnya tidak mampu membangkitkan keyakinan pada sutra ini. Karena tidak yakin, mereka menaruh keraguan. Makanya banyak yang membenci dan menjelek-jelekkannya. Mengapa terdapat banyak penentangan? Mengapa sulit untuk meyakininya? Tidak dapat meyakini bahwa orang tersebut sangat baik. Orang-orang ini, sekelompok ini begitu polos, bersumbangsi tanpa pamrih. Mengapa masih ragu? Karena di dalam hatinya ada penentangan. Sehingga dia tidak mau meyakini karena dia telah terjerumus ke dalam jaring mara. Terperangkap oleh kerisauan dan kegelapan batin. Dia tidak bisa terlepas. Karena ini, terperangkap dalam jaring mara. Itu sebabnya tidak mampu membangkitkan keyakinan pada sutra ini. Karena demikian, prinsip kebenaran yang terdapat di dalam sutra ini, dia tidak bersedia meyakininya, tidak bersedia menerimanya. Maka karena tidak yakin sehingga menaruh keraguan, sehingga dia ragu. Jaring keraguan. Ada kesombongan, ada keraguan dan kesombongan.
batin yang dipenuhi oleh keraguan dan kesombongan ini bersumber dari sulit meyakini, bersumber dari tidak puas dan iri hati, sehingga membuat jaring sendiri, merajut jaring, lalu menjaring diri sendiri, tidak membangkitkan keyakinan, maka karena tidak yakin sehingga menaruh keraguan, sehingga banyak penentangan dan menjelek-jelekkan. Bukan hanya ragu, tetapi juga menjelek-jelekkan, tidak mau menerima, bahkan ditambah lagi dengan menjelek-jelekkan. Demikianlah jaring marah, kembali lagi menjaringnya. Maka aku sebelumnya belum pernah membabarkannya dan sekarang membabarkannya. Karena sebelumnya sulit diyakini, makanya belum dibabarkan. Namun sekarang sudah diyakini, makanya dibabarkan. Karena semua makhluk hidup masih dalam jaring marah, sehingga tidak membabarkan sebelumnya. Karena sebelumnya sulit diyakini, makanya belum dibabarkan. Karena prinsip kebenaran ini dibabarkan juga akan sia-sia, sehingga tidak dibabarkan. Jadi, pada saat ini, sekarang kita telah mempraktikkannya dalam tindakan nyata, telah melakukannya, seperti Sang Buddha sekarang, telah membabarkan Sutra Teratai. Setelah 42 tahun, Buddha membabarkan tentang prinsip kebenaran ini. Namun sekarang sudah diyakini, karena mereka akan meyakini, makanya dibabarkan. Sekarang karmanya sudah berbuah, sehingga Sang Buddha mulai membabarkannya. Naskah sutra berikut mengatakan, Manjusri, Sutra Teratai ini adalah ajaran paling utama dari semua tata gata. Dari segala ajaran, inilah ajaran yang paling mendalam dan disampaikan paling akhir. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, mengatakan lagi, yaitu bahwa sutra ini adalah sangat halus dan menakjubkan, serta merupakan pintu Dharma yang paling utama dari semua Buddha. Manjusri, Sutra Teratai ini adalah ajaran paling utama dari semua tata gata. Sutra ini adalah halus dan menakjubkan, adalah pintu Dharma yang paling utama dari semua Buddha. Karena semua Buddha memiliki ajaran yang sama, di tempat ini Sang Buddha memanggil Manjusri kembali. Sutra ini adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Semua Buddha melihatnya sebagai pintu Dharma yang paling utama, yaitu ajaran yang paling berharga. Inilah mengapa setiap Buddha pada akhirnya harus membabarkan Sutra Teratai, sehingga dari segala ajaran, inilah ajaran yang paling mendalam dari semua ajaran yang sudah dibabarkan, sekarang dibabarkan dan akan dibabarkan kelak. Ini adalah yang paling utama dalam bab metode terampil memperoleh Dharma yang sangat mendalam, Dharma yang belum pernah ada, lalu membabarkannya sesuai kapasitas dan kondisi. Namun, maksud sebenarnya di balik ajaran itu adalah sulit untuk dipahami. Kitab sutra yang telah dibabarkan. Sutra ini adalah yang paling mendalam, paling menakjubkan, sehingga telah dikatakan pada waktu lalu, sekarang yang dikatakan akan dibabarkan kelak. Ini adalah yang paling utama. Sutra ini yang paling unggul. Pada bab metode terampil dikatakan demikian. Memperoleh Dharma yang sangat mendalam, Dharma yang belum pernah ada, lalu membabarkannya sesuai kapasitas dan kondisi. Namun, maksud sebenarnya di balik ajaran itu adalah sulit untuk dipahami. Semua orang coba mengenang kembali yang telah dikatakan pada waktu lampau, sehingga disampaikan paling akhir. Pada akhirnya, dalam persamuhan puncak burung nasar, guna memulai pengajaran dengan ajaran sementara
dan menunjukkan satu dharma sejati, serta menerangkan kalau tiga kendaraan sama-sama memasuki satu hakikat kebuddhaan, barulah disampaikan. Paling akhir, dalam persamuhan puncak burung Nasar, tempat di mana Buddha membabarkan Sutra Teratai, guna memulai pengajaran dengan ajaran sementara dan menunjukkan satu dharma sejati, serta menerangkan kalau tiga kendaraan sama-sama memasuki satu hakikat kebuddhaan. Semua orang yang telah melihat dapat memahaminya. Sangat jelas, pada tempat ini, Buddha memulai pengajaran dengan ajaran sementara dan menunjukkan satu dharma sejati. Dharma sejati ini dibabarkan supaya praktisi dari tiga kendaraan dapat mengetahuinya. Dharma adalah setara, tidak ada kendaraan besar kecil. Semua bersama memasuki satu hakiki kebuddhaan. Semua orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Batin Buddha dan batin semua makhluk tiada beda. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Dharma ini disampaikan adalah sama dengan dharma menakjubkan. Telah disampaikan membuat semua orang memahaminya. Dharma ini adalah pusaka yang tertinggi dan tiada tara. Seperti benda kesayangan telah dihadiahkan kepada orang lain, membuat semua orang dapat mendapatkannya kembali. Orang yang bersungguh hati mempunyai jalinan jodoh demikian, mempunyai niat pikiran demikian, dengan sendirinya sejalan dengan batin Buddha, dengan sendirinya dapat memahami, mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Orang yang seperti ini, dia dapat dekat sekali untuk memahami dharma ini. Maka dia akan mendapatkannya, merasakannya, dharma yang telah dibabarkan. Harus melihat apakah semua orang bisa menggunakannya. Orang yang dapat menggunakannya, maka batinnya ada pusaka ini. Orang yang tidak menggunakannya, itu adalah berupa setumpuk sampah. Sehingga mengharapkan semua orang harus senantiasa bersungguh hati